Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, pada hari ini apa ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Tidak. Mana Mas Bintang? Sakit, Bu. Semoga cepat sembuh ya. Ya. Pada mata pelajaran hari ini yaitu seni budaya dan prakarya. Sebelum memulai pembelajarannya, kita pemanasan dulu ya. Ibu ada tebakan buat kalian. Nah, di sini ini ada gambar tas, kerajinan tas. Nah, kira-kira terbuat dari apa ya kerajinan tas ini? Bahannya? Kulit hewan. Siapa tadi yang mau jawab? Viva. Hewan. Kenapa kok bisa kulit hewan? Terlihat dari apanya? Dilihat dari bentuknya, teksturnya, Bu. Warnanya biasa. Dari pakaiannya, Bu. Karena itu kayak warnanya sapi. Iya. Ya, jadi tas tersebut tadi terbuat dari kulit hewan. Dilihat dari ininya kan terlihat kayak kulit sapi. Tuh. Dari coraknya itu kan corak kulit sapi. Lalu yang kedua ini, nah ini kira-kira tas ini terbuat dari apa? Tekniknya membuatnya? Ya, jadi ini tuh tas rotan. Rotan itu biasanya digunakan sebagai ini tas kayak keranjang buah seperti itu. Ini tekniknya menggunakan teknik menganyam. Lalu ini ada nenek-nenek sedang apa ini? Membatik. Kalau membatik itu kita biasanya menggunakan alat apa? Canting. Canting. Nah, canting itu bentuknya seperti apa sih? Lancip. Seperti ada yang bisa menggambarkan mungkin? Saya sih boleh. Nah, ya betul. Beri tepuk tangan dulu buat saya. Jadi, bahan untuk membatik itu ada malam. Lalu canting ini itu sebagai alatnya. Jadi malam yang sudah dilelehkan itu dimasukkan ke canting ini. Ini jadi kayak ada wadahnya gitu. Lalu keluarnya melalui corong kecil ini. Tuh. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenal keunikan dan keindahan karya kerajinan yang ada di daerah Nusantara atau di Indonesia ini. Jadi, kerajinan daerah itu adalah sebuah karya buatan tangan. Jadi, itu karya tradisional dibuat secara manual yang dibuat oleh masyarakat di suatu daerah. Contoh yang pertama itu ada apa? Batik. Batik, betul. Batik sendiri asalnya itu dari Yogyakarta, Solo, dan Pekalongan. Nah, setiap daerah itu memiliki motif dan corak masing-masing. Nah, seperti yang kayak di Blitar sini, itu ada namanya Kampung Batik Turi. Sudah pernah ada yang tahu? Belum. Nah, itu letaknya ada di Kecamatan Turi, Kelurahan Turi. Nah, di situ sendiri, kenapa kok dinamakan Turi? Karena motif batiknya itu membentuk motif bunga turi. Sudah tahu bunga turi? Tahu. Nah, kalau
selain bunga turi, di Blitar itu ada lagi motif ikan Koi. Betul. Nah, yang di gambar ini motifnya itu motif parang. Lalu ada lagi motif kawung dan mega mendung. Ada yang tahu motif kawung itu seperti apa? Belum tahu. Motif kawung itu seperti bunga. Ya tahu Bu. Tahu Bu. Tahu kan? Ya. Banyak banget ini. Sering dipakai di motif-motif batik. Lalu kalau mega mendung, Awan. ya betul. Awan mendung. Ya, jadi Mendung. kurang lebih seperti ini. Lagi. Nah, yang ini tadi apa? Tahu. Yang ini Mega kurang lebih seperti ini ya. Ya. Nah, batik sendiri itu bisa dibuat menjadi pakaian, lalu bisa juga dibuat untuk rok. Nah, kalau zaman dulu itu perempuan-perempuan itu pakainya rok yang berbahan dari batik. Lalu yang kedua ada contohnya tenun ikat dan songket. Ada yang tahu nggak perbedaan dari batik dan kain tenun songket? Kalau kain tenun itu ditenun Bu, ini Pakai alat Bu. Ya, ya. Jadi kalau batik itu dari lembaran kain putih itu kita menggambar di atasnya, kita membuat pola di atasnya. Lah, kalau kain songket ini kita menenun perhelainya itu yang dijadikan bisa dibuat menjadi pola-pola. Nah, ini kain songket ini biasa berasal dari Nusa Tenggara Timur ataupun dari Sumatera Barat. Biasa digunakan sebagai pakaian adat. Ditenunnya secara manual menggunakan alat yang dari kayu itu. Sudah ada yang pernah tahu? Nah, lalu yang ketiga ada anyaman rotan dan bambu. Ini biasa ditemukan di daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa Barat. Biasanya ini berbahan dari rotan dan bambu. Nah, pada hari ini kita akan melakukan praktik dasarnya cara membuat anyaman ini. Lalu yang keempat ada contohnya ukiran kayu Jepara. Ini biasa ditemukan di daerah Jawa Tengah yang asalnya itu dari Jepara. Jadi ini ukiran ini bisa pakai cara yang modern dan tradisional. Kalau yang tradisional itu masih dipahat menggunakan palu. Yang kalau yang menggunakan alat itu sudah ada kayak gergaji mesin kayak gitu. Nah, biasanya ini ada di rumah-rumah kayak joglo, itu tiang-tiangnya itu biasanya kan masih dipahat. Tuh. Lalu ada gerabah. Sepertinya kalian sudah tidak asing lagi ya, karena pertemuan beberapa yang kemarin itu sudah pernah membuat gerabah ya, anak-anak. Sudah. Gerabah ini terbuat dari apa? Tanah liat. Lalu tanah liat itu dibentuk dan dikeringkan lalu dibakar. Biasanya ini dibuat untuk vas bunga, lalu dia celengan, terus piring, gelas atau yang lainnya. Nah, dari ini tadi Ibu kan sudah bilang kalau kita akan mempraktikkan cara membuat anyaman sederhana. Ada yang pernah tahu anyaman seperti ini? Tahu. Berarti sudah pernah membuat ya? Belum. Sudah. Ada mungkin ada yang tanya bagaimana tuh caranya? Ya, jadi di sini karena kita membuatnya sederhana, kita menyiapkan kertas saja.
Jadi ini kita menggunakan kertas, biasanya disebut kertas origami, ya. Ya. Nah, satu kertas ini kan ada dua kertas. Kita ambil satu kertas. Ini kita garis tepi atas dan bawahnya. Jadi seperti ini. Nanti bahannya itu ada kertas, lem, gunting, split, ini pulpen dan penggaris. Nah, untuk kertas yang pertama kita membuat pola dulu di kertas. Kita garis tepi 1 cm atas, 1 cm bawah. Bisa? Bisa. Lalu kita buat lagi pola 1 cm seperti ini. Nah, lalu yang garis-garis ini kita potong bisa menggunakan gunting ataupun cutter. Jadi ini nanti kita cutterin satu-satu. Nah, hasilnya nanti akan menjadi seperti ini. Kira-kira bisa apa enggak? Bisa. Nah, untuk kertas yang satunya lagi, ini kita potong-potong selebar 1 cm, jadi seperti ini. Ya. Nah, kalau kita sudah punya dua bahan seperti ini, langkah selanjutnya kita langsung menganyamnya. Ini bisa kita masukkan dari depan seperti ini, depan ke sini ataupun dari belakang seperti ini. Nah, Selang-seling ya, Bu? ya, ini menganyamnya itu selang-seling. Kira-kira seperti ini ya. Nah, lalu yang atasnya lagi, kalau ini kita masukkan dari belakang tadi, berarti yang kedua ini kita masukkan dari depan. Sering-sering lagi. Seperti ini ya. Nah, ini terus sampai penuh, nanti membentuk motif seperti papan catur kayak gini. Nah, ini kalian minggu kemarin kan sudah membuat kelompok. Nah, pada hari ini Ibu ingin kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Lalu setiap kelompok perwakilan satu anak untuk mengambil bahannya di depan. Ya, boleh? Nah, karena untuk mempersingkat waktu, di sini Ibu memberikan bahannya yang sudah dipotong-potong ya, jadi kalian nanti tinggal menganyamnya saja. Saya nanti kalau ada kesulitan bisa panggil Ibu ya. Pesan apa, Bu? Tidak boleh seperti itu. Oh iya, maaf ya. Maaf, Bu. Oh iya, Mbak Ika. Maaf, kita dari saya maafkan. Oh. Ini ya, sebentar. Ini ya anak-anak. Jadi kalau kita masukkan kayak
dari belakang. Berarti yang kedua ini harus dari depannya itu. Nah, kira-kira kelompok siapa yang sudah sampai setengah? Saya. Kelompoknya Sarifah dan Dinda. Silakan bisa maju ke depan untuk mereview karyanya biar teman-temannya tahu semua. Oke, dari kelompoknya Mbak Dinda dan Rifa. Wah, ini bisa dilihat ya. Ini sudah cukup rapi, tinggal pakai lemnya ya. Ya, Bu. Nah, ini juga sudah cukup rapat ini anyamannya. Terima kasih. Lalu punyanya Rifa ini juga cukup bagus, sudah rapat juga, tinggal dikasih lem ya. Ya, Bu. Nah, lalu itu mau tanya. Bu, itu nganu yang pinggir kok gitu, Bu? Oh iya, ini yang kurang itu Bawah, Bu. Itu ya. Itu Bu ya. Ya, Bu, nggak apa itu. ya, betul. Bagus, rapi. Punya aku. Nah, dari praktik kita hari ini, apa kesulitan kalian untuk membuat anyaman ini? Susahnya itu memasukkannya Bu bingung. antara Iya, sulitnya. ya. Nah, jadi kita harus memperhatikan apa? Teliti, Betul. Ya, sabar. sabar, betul. Lalu apa menyenangkan nggak kita hari ini mengajar seperti ini? Baik, yang lainnya belum selesai ya? Belum. Jadi tugas ini nanti Ibu jadikan tugas rumah ya. Ya, Nanti Bu. diselesaikan di rumah masing-masing. Iya. Terima kasih. Ya. Selamat malam. Nah, dari kita mempraktekkan anyaman ini tadi, salah satu yang bisa kita pelajari yaitu kita harus teliti dalam melakukannya, lalu sabar, lalu apa lagi anak-anak? Teliti, sabar, fokus, ya betul. Lalu dari praktek ini tadi mungkin ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Belum ada. Nah, nanti kemungkinan di depan Ibu ingin mengajak kalian untuk praktik untuk yang anyaman rotannya asli. Jadi bukan cuma di kertas. Yeay. Nah, jadi Ibu harapkan dari pembelajaran kita hari ini mengenal keunikan dan keindahan karya di Nusantara ini. Ibu harap kalian bisa ikut melestarikan karya-karya yang ada di Nusantara ini. Ya, Bu. Caranya gimana, Bu? Nah, caranya kita mencintai produk lokal. Kita menggunakan barang-barang yang dibuat dari masyarakat yang ada. Jadi kita tidak menggunakan barang-barang yang impor. Itu bisa salah satu cara melestarikan
kerajinan yang ada di daerah. Lalu kesimpulannya ya, jadi kerajinan daerah itu adalah kerajinan karya dari suatu daerah yang ada di Indonesia. Setiap kerajinan itu memiliki keunikannya masing-masing dan keindahannya masing-masing, dan memiliki nilai budayanya yang berbeda-beda. Maka dari itu, mari kita terus melestarikan kerajinan yang ada di dan tradisional itu. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan, dan senang sekali ya bisa memberikan dana pengembangannya.